Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, bertemu lagi dengan Ibu Hafifah. Bagaimana kabarnya? Iya, Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menerima ilmu hari ini. Nah, sebelum menerima ilmu hari ini, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sudah siap ya? Sebelumnya kalian juga harus menyiapkan buku 3E dan alat tulis. Oke, solih-solihah, hari ini kita akan membahas tentang kerjasama di dalam keberagaman. Di sini solih-solihah pasti sudah pernah ya bekerja sama? Iya, pastinya sudah pernah ya. Ketika Bapak atau Ibu guru menugaskan kalian untuk tugas kelompok, kalian di sana sudah melakukan kerjasama di mana kalian bertugas untuk menyelesaikan tugas masing-masing yang sudah dibagi. Nah, solih-solihah, apa itu kerjasama? Jadi kerjasama yaitu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Nah, contohnya ketika kalian bekerja sama, misalkan ibu atau bapak guru menugaskan kalian untuk menjelaskan salah satu makanan khas dari salah satu daerah di Indonesia. Nah, saat itu misalkan satu kelompok itu ada Bu Ranis, Bu Hafifah, dan Bu Azizah. Lalu Bu Ranis ini berkeinginan untuk menjelaskan makanan khas dari Jawa Barat. Lalu Bu Hafifah ingin menjelaskan makanan khas dari Aceh. Lalu Bu Azizah ingin menjelaskan makanan khas dari Bali. Nah, di situ kan ada perbedaan ya solih-solihah. Untuk yang dijelaskan kan hanya satu makanan khas di salah satu daerah di Indonesia. Maka dengan perbedaan tersebut kita dapat menyelesaikannya dengan bermusyawarah, atau kita harus berdiskusi dulu bersama masing-masing anggota kelompok untuk menentukan mana yang akan dibahas. Seperti itu ya solih-solihah. Jadi kita harus saling menghargai ketika ada perbedaan. Oke solih-solihah, lanjut untuk contoh kerjasama. Di sini ada contoh kerjasama di rumah dan di sekolah. Contoh kerjasama di rumah misalkan apa ya solih-solihah? Iya, berbagi tugas ketika menyelesaikan pekerjaan rumah. Lalu yang kedua, misalkan membantu menjaga adik atau mengawasi adik ketika bermain bersama. Lalu yang kedua, di sekolah, contoh kerjasama di sekolah. Misalkan tadi ketika kita berbagi tugas saat kerja kelompok, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama. Yang kedua, misalkan bekerja sama membersihkan kelas. Iya, itu pintar. Lalu lanjut kepada manfaat kerjasama. Di sini kerjasama memiliki banyak manfaat solih-solihah. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan jika dilakukan dengan kerjasama. Terus yang kedua, memudahkan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang sulit jika dikerjakan dengan kerjasama akan lebih mudah. Lalu yang ketiga, mempercepat pekerjaan. Jadi pekerjaan yang biasanya memakan waktu yang lama akan lebih cepat jika dilakukan dengan kerjasama. Lalu yang keempat, mempererat persatuan, persaudaraan, serta memupuk kebersamaan. Jadi seperti itu ya solih-solihah. Sekarang dilanjutkan, kalian membuka buku halaman 148. Di sini ada sebuah bacaan ya, Ibu baca dulu. Dalam membuat tugas laporan, Cika, Siska, dan Ado sempat berbeda keinginan. Namun, keberagaman itu tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Berbeda keinginan adalah hal biasa. Semangat untuk bekerja sama harus tetap kita jaga.
Nah, coba perhatikan gambar di samping. Untuk melaksanakan tugas piket, banyak tugas yang dikerjakan. Masing-masing tugas dikerjakan oleh setiap murid. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah disepakati, setiap murid bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Nah, itulah makna bekerja sama. Bekerja sama tidak terhalang karena segala perbedaan. Bekerja sama berarti bersatu untuk tujuan dan kepentingan bersama. Semua memiliki tanggung jawab yang sama. Semua bekerja bersama-sama. Nah, coba kalian lihat untuk pertanyaannya, ayo berlatih. Kita bahas bersama-sama ya. Untuk yang nomor 1. Dalam bekerja sama, setiap orang memiliki tanggung jawab yang... Jadi, jawabannya apa, Solihah? Iya, tanggung jawab yang sama ya. Jadi, dalam bekerja sama, setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab masing-masing harus dikerjakan dan diselesaikan. Jadi yang kedua, pembagian tugas dilakukan berdasarkan di sini berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi sebelumnya kalian harus menentukan tugas-tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. Terus yang ketiga, bekerja sama tidak terhalang karena apa, Solihah? Iya, bekerja sama tidak terhalang karena segala perbedaan, seperti perbedaan pendapat, gender, atau mungkin di anggota kalian itu ada beberapa yang menggunakan bahasa yang berbeda. Jadi bekerja sama itu tidak terhalang oleh segala perbedaan tersebut. Jadi kita harus tetap bekerja sama. Yang keempat, bekerja sama berarti bersatu untuk tujuan dan titik-titik bersama. Jawabannya apa? Iya, bekerja sama berarti bersatu untuk tujuan dan kepentingan bersama. Jadi, dalam bekerja sama kita menentukan satu tujuan yang nantinya akan diselesaikan bersama-sama. Nah, jadi seperti itu ya, Solihah. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang bekerja sama dalam keberagaman, dari pengertian, lalu contoh-contohnya dan manfaatnya. Untuk tugasnya nanti akan dikirim ke grup masing-masing ya. Jadi Solihah perlu diingat, Allah itu akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya yang lain. Jadi kita harus saling menolong, saling bekerja sama ya, Solihah. Nah, itu saja ya, Solihah yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.